warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurain Falhi dari kelas pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, topik yang saya ambil adalah bullying. Kalian pernah kan mendengar tentang kasus bullying? Atau mungkin kalian memiliki sebuah pengalaman yang berkenaan dengan istilah tersebut. Nah, bullying bisa aja terjadi di sekitar kalian, baik yang kalian sadari maupun enggak. Nah, masalah sosial ini bisa memiliki dampak yang sangat fatal pada mental seseorang, terutama pada anak-anak jika terus diabaikan. Nah, mengapa bullying dapat berakibat buruk? Bayangkan, jika seseorang yang kalian kenal tiba-tiba menunjukkan gejala depresi dan menutup diri atau kehilangan minat pada apapun, mungkin kalian tidak tahu akan tentang perundungan yang sedang ia alami, karena biasanya kebanyakan korban cenderung menutup rasa sakit yang mereka alami. Namun luka yang mereka terima akan terus dibekas dalam waktu yang lama dan bahkan bisa mempengaruhi masa depan mereka sebagai seseorang individu atau dalam skenario terburuk dapat merenggut nyawa mereka, karena biasanya korban bullying akan merasa trauma. Nah, bullying atau perundungan sendiri adalah sebuah kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain baik dalam bentuk fisik, psikis, atau perkataan sehingga sang korban seringnya akan merasakan sakit, depresi, atau terjebak dalam keputusasaan. Biasanya pelaku adalah orang yang merasa mempunyai posisi yang lebih tinggi atau lebih kuat dari si korban. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis bullying atau penindasan yang dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, secara garis besar, bullying dapat dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada bullying fisik, yaitu perundungan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya yaitu memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan merusak atau menghancurkan barang orang lain. Selanjutnya ada bullying verbal, yaitu bullying verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Yang selanjutnya ada bullying sosial, yaitu penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Nah, intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Dan yang selanjutnya ada cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Nah, perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebarkan gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Yang terakhir ada perundungan seksual atau sexual bullying yang dikutip dari Very Well Family. Perundungan seksual adalah tindakan berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi. Itulah beberapa jenis bullying yang dapat kita ketahui. Jika bullying begitu buruk dan hanya akan menyakiti orang lain, lantas mengapa banyak orang yang melakukannya? Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima sedikitnya 37.000 laporan perundungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Sementara itu, Organization of Economic Cooperation Development dalam riset program for International Student Assessment pada tahun 2018 mengungkapkan sebanyak 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Selain itu, di tahun yang sama Indonesia juga berada di posisi kelima dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan paling banyak. Nah, di sini ada contoh kasus pada 5 November 2019 lalu, siswa salah satu SMP di Pekanbaru, Riau mengalami bullying berupa tindakan kekerasan fisik. Diketahui korban berinisial FA ini dibully oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. Tidak hanya mendapatkan tindak kekerasan, sebelumnya uang FA juga dirampas dan diancam untuk tidak memberitahukan ke orang tuanya. Hingga pada puncaknya, dua orang pelaku ini dengan memukul FA dengan kayu bingkai foto ini membuat dia mengalami patah tulang di bagian hidung. Nah, setelah kita mendengar
kasus yang terjadi di Indonesia pada siswanya di Pekanbaru. Apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying? Nah, jika kita menjadi salah satu korban bullying, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang terjadi padamu. Jika bullying yang terjadi di sekolah, maka beritahu seorang guru atau penasihat sekolah dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal itu. Bisa jadi sekolahmu memiliki kebijakan tentang bullying dan langkah-langkah untuk menanganinya. Yang kedua adalah jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki kewenangan. Jika kamu berani, tandanya kamu menyelamatkan dirimu sendiri dari korban bullying lainnya. Dan yang terakhir adalah kamu bisa mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan itu padamu berulang kali. Nah, jika teman-teman mengalami kasus bullying seperti yang tadi saya jelaskan, jangan takut untuk melaporkan kepada mungkin kepada teman-teman kalian atau kepada orang terdekat kalian, khususnya orang tua. Jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan bullying. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat kepada pendengar dan yang menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kusumariana. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir semester PKN. Saya mengambil tema tentang implementasi Pancasila sila ketiga. Enjoy for watching. Ya ampun, udah lama banget gak main. Gak dimainin maksudnya rumahku. Gak ada yang main. Kamu gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Kamu? Alhamdulillah. Gini-gini aja. Kemarin lebaran kemana? Gak kemana-mana, kan lagi pandemi. Oh iya, lupa. Di rumah aja. Emang Berarti- kamu pergi? Enggak sih, di rumah. Enggak ada saudara juga, sepi. Iya kan? Kali ini tuh benar-benar berbeda banget, semuanya pada di rumah lebarannya. Karena lagi pandemi. Stay safe guys. Stay healthy too. Iya bener kan? Iya sih benar. Terus Terus apa ya? berarti udah UAS kan sekarang? Lagi sih, lagi masa-masanya UAS dan bener otaknya tuh yang kayak Baru mulai. capek. Apa? Iya sih, udah ada 3 kali UAS kayaknya. Maksudnya 3 kali makul. Ya, udah. Kamu udah selesai? Udah. Ya, kamu kan Alhamdulillah. udah selesai semua. Ya tinggal revisian sih. Iya sih. Semangat ya, ya ampun. Sudah mau lulus. Apa emang udah lulus sih kalau revisi tuh? Kalau udah semahas. Ya udah dinyatakan lulus, tapi kan harus ada revisian dulu sebelum kamu dapat ijazah. Terus baru wisuda gitu. Wow. Bentar lagi tuh. One Amin. step closer. Amin. Terus kan habis ujian semester kan pasti libur, nggak mau Iya main kemana gitu sama temen kampus apa? Sebenarnya kan daring. gimana sih? Sebenarnya itu ada keinginan ya, cuma kan waktu itu temanku yang dari kampus itu balik ke Semarang, terus tuh dia balik lagi ke rumahnya karena di kosnya tuh sepi, nggak ada orang. Ya udah, kos-kosan juga sekarang sepi Ya karena covid karena kan. covid ya. Temenku juga gitu, Ya kan? pada pulang ke Semarang juga paling kalau ada acara di kampus gitu. Tapi emang kampus masih sering ngadain acara? Cuman buat pelatihan gitu aja sih. Tapi katanya kan ada berita itu loh, apa sih? Apa sih? Yang minum jahe katanya bisa nyembuhin covid. Kok aku nggak tahu ya? Dapat berita dari mana? Di Instagram ada. Iya? Mm-mm. Kamu percaya yang gitu-gituan? Ya percaya nggak percaya sih.
Emang itu udah terbukti beneran bisa nyembuhin? Nggak tahu, belum ada penelitiannya juga sih. Ya udah sih, jangan asal percaya dan juga jangan asal nyebarin berita yang belum tentu bisa dipercaya 100%. Iya sih, benar. Apa namanya kalau slogannya itu? Saring sebelum sharing. Iya gak sih? Benar. Saring sebelum sharing ya guys, gitu. Benar. Hati-hati, jangan sampai Menelan informasi cara mentah. Iya betul, jangan sampai menyebarkan berita yang belum tentu benar 100%. Oke. Betul. Gimana, tadi kalian sudah menyaksikan atau belum? Oke, jadi video yang saya bikin buat tadi dapat disimpulkan bahwa jangan pernah sekali-sekali kita menelan berita mentah-mentah, berita yang nggak dipercaya kebenarannya, atau biasa disebut hoax, oke? Nah, kalian kalau dapat berita itu, kalau ingin sharing ke orang lain, pastikan menyaringnya dulu. Nah, tujuannya apa? Biar tidak terjadi perpecah belah antar bangsa, ya. Tidak ada perselisihan antar teman, masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Pastikan dulu kalian saring sebelum sharing berita apapun itu. Oke? Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Risma Mahmudah. Di sini saya mengambil topik tentang implementasi Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya mengambil sila kelima, yaitu tentang saling mengingatkan kepada teman yang salah. Dan berikut adalah contoh implementasi tersebut. Ya Allah, aku tuh capek rumah sakit gitu loh, nungguin batu darah kan seminggu 2 kali ya, Rabu sama Sabtu. Nah terus tadi tuh ya di rumah tuh ngeri banget. Di UGD tuh banyak orang, pasien tuh pada di luar, nyampe di luar ada 10 orang lebih pokoknya pasien tuh, gara-gara emang lagi membludak gitu loh, jadi UGD-nya nggak muat. Ya, kan lagi musim kayak gini ya, musim corona, musim inilah apa namanya, pergantian musim ya. Kita malah diri aja lah. Ya, di rumah terus pakai hand sanitizer, kalau nggak cuci tangan, pakai masker, apalagi jangan lupa. Ya pokoknya jaga kebersihan aja. Ya. Berarti apa? Iya. Ya. Kok dibuang sembarangan sih? Kan itu di tempat sampah. Iya. Kan maksudnya kan nanti kalau di selokan nanti tiba-tiba ada air hujan atau air apa, malah ntar tersumbat. Iya sih. Jadinya kan ada bintik-bintik nyamuk gitu kan, malah gejala DBD atau apa, malah mengerikan. Iya sih begitu. Baik, dapat disimpulkan dari video tersebut bahwa kita sesama manusia harus saling mengingatkan, baik kepada teman, keluarga, atau siapapun. Kita harus mengingatkan jika memang salah, dan kita sendiri harus lebih legowo jika diingatkan kalau ketika kita salah. Tentunya mengingatkan kesalahan orang lain itu dengan cara yang lebih sopan, halus, dan tidak menyinggung atau melukai hati seorang tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.